Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Elektro yang beranggotakan saya Kamilah Amalia Lestari, ada rekan saya Rizky Subagja dan juga Asep Muhammad. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang kewirausahaan. Langsung saja, latar belakang kewirausahaan adalah padanan dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, dan Ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha, atau orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu dan menciptakan penjual hasil ciptanya. Entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengelola suatu yang ada dalam diri Anda untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup Anda di masa datang. Lanjut, ada konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam usaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sedangkan menurut Peggy Alambing dan Charles R. Quayle dalam buku Entrepreneurship pada tahun 1999, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu valve dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Dari beberapa konsep yang ada di atas, ada 6 hakikat penting kewirausahaan sebagai berikut. 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, ada kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru dan suatu yang berbeda yang bermanfaat, memberi nilai lebih. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dan dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Lanjut, ada karakteristik kewirausahaan. Ada 10 poin karakteristik kewirausahaan. Yang pertama adalah motif berprestasi tinggi. Terus kedua ada selalu perspektif. Yang ketiga ada memiliki kreativitas yang tinggi. Memiliki kreativitas yang tinggi itu maksudnya hal yang asalnya tidak ada menjadi ada. Terus nomor keempat adalah memiliki perilaku inovatif yang tinggi. Kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan. Berarti selalu berkomitmen dalam pekerjaan itu jadi komitmen yang awal kita buat itu tuh tidak berubah. Misalkan komit awalnya kita akan datang tepat waktu, berarti sampai akhir kita bakal terus kayak gitu. Lanjut, yang keenam adalah mandiri dan tidak ketergantungan. Sikap ini juga pentingnya dimiliki oleh kewirausahaan, karena kalau nggak mandiri dan terus mengandalkan orang lain, kita nggak akan maju. Terus yang keenam adalah yang ketujuh adalah berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko, misalkan kita tuh tahu kelemahan dari bisnis kita tuh apa, tapi kita berani mengambil resiko itu demi kemajuan ke tahap yang berikutnya. Terus
Selanjutnya adalah selalu mencari peluang. Selalu mencari peluang itu maksudnya tuh bisnis apa nih kira-kira selanjutnya. Nggak mungkin kan kita terpatok dalam satu bisnis itu aja dan nggak berkembang. Jadi kita harus mencari ide-ide yang lain, peluang yang lain, membuka bisnis baru. Lanjut ada memiliki jiwa kepemimpinan. Itu juga penting ya. Kalau kita gak bisa memimpin, gimana suatu bisnis itu akan maju. Terus dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan manajerial. Manajerial itu kayak kemampuan keuangan dan lain-lain. Oke, lanjut. Ada proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan ini kita tuh ada beberapa tahap. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap memulai. Tahap ini dimana seseorang yang berminat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru atau melakukan franchising. Juga memilih usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau manufaktur maupun produksi atau jasa. Terus tahap kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Tahap ini seseorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan usahanya. Di antaranya kayak cari SDM, terus gimana pembiayaannya, organisirnya, dan kepemimpinannya. Terus yang ketiga adalah mempertahankan usaha. Dalam tahap ini di mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ini tuh kayak evaluasi gitu ya. Kalau kan kita udah menjalani bisnis nih, kita evaluasi supaya gimana caranya usaha ini tetap bertahan dan tetap maju. Terus yang terakhir, yang keempat adalah mengembangkan usaha. Tahap dimana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan dan dapat bertahan, maka peluasan usaha yang menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Jadi dalam tahap ini tuh misalkan bisnis kita udah berkembang pesat, kita bisa buka cabang-cabang bisnis yang lain seperti itu. Fungsi dan model wirausaha. Model wirausaha menurut Robke dikutip Surya dalam kurung 2001, profil wirausaha dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Rutin atau WIS. 2. Kewirausahaan absurd, wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan. 3. Kewirausahaan inovatif, sikap atau kemampuan untuk selalu mencari solusi serta pendekatan baru dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kondisi. Sedangkan Jimer 1996 mengelompokkan profil wirausaha sebagai berikut. Partipreneur, individu atau pintar namun tidak memiliki pengalaman dalam wirausaha. Home-based new venture, usaha yang dirintis dari rumah tempat tinggal dari keluarganya atau anggota saudara. Family owned adalah sebuah bisnis atau perusahaan yang dikendalikan oleh 2 atau lebih anggota keluarga. Planner, kelompok wirausaha yang didirikan beberapa orang, 2 atau lebih, sehingga terjadi kerjasama dalam menjalankan dan mengelola usaha. Fungsi makro dan mikro usaha. Fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuannya, teknologinya, dan inovasinya. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah
menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa yang berskala global yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha dinamis. Fungsi mikro. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman dalam kurung 1977, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau dalam kurung inovator dan sebagai perencana planner. Nah, inovator wirausaha berperan dalam menemukan atau menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, organisasi usaha baru. Dan yang planner adalah merancang usaha, strategi perusahaan, ide dalam perusahaan, organisasi perusahaan. Nah, kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dalam berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Konsep dasar kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam usaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usaha. Karakteristik atau sikap yang harus dimiliki wirausaha adalah inovatif, berprestasi tinggi, selalu prestatif, kreatif, inovatif, memiliki etos kerja yang tinggi, mandiri, berani mengambil risiko, mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan manajerial. Proses wirausaha ada 4, yaitu tahap memulai, tahap melaksanakan usaha, tahap mempertahankan usaha, tahap mengembangkan usaha. Model wirausaha menurut Ropke dikutip Suryana 2001, kewirausahaan rutin, kewirausahaan abstrak, kewirausahaan inovatif. Model wirausaha menurut Gimmer 1996 adalah part-time entrepreneur, home-based new venture, family owned business, compression. Fungsi wirausaha terbagi menjadi 2, yaitu fungsi makro dan mikro. Terima kasih.